tahu bahwa saat ini tantangan global cukup sulit. Beberapa sentimen terkait dengan geopolitik, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah, dan juga bahkan ternyata daya beli masyarakat. Nah, seperti apa sih Anda melihat fenomena ini bagi industri F&B khususnya? Nah, industri F&B sekarang ya pasca COVID, terus juga ada perang gitu ya. Nah, ini semuanya berdampak. Ditambah lagi suku bunga kita cukup tinggi ya. Pasca COVID semestinya kan orang dikasih stimulus dulu lah. Supaya seperti anak bayi baru lahir kasih rangkak. Untuk merangkak kan harus dikasih bantu dulu gitu ya. Ini kan enggak. Tiba-tiba langsung floating gitu ya. Yang tadinya pinjamannya langsung balik normal. Nah ini mengganggu sekali. Ditambah lagi daya beli yang cukup kurang gitu. Spendnya orang di Indonesia cukup lemah sekarang sih. Jadi di dunia makan ya all you can eat. Orang kan biasanya bayar, ya dia bisa makan sepuasnya gitu ya. Nah sekarang saingan kan banyak nih, macam-macam gitu ya. Terus juga kembali lagi, kita kan harus menjaga kualitas. Biasanya orang kalau dimurahin, besok lusa kalau dagingnya kualitas diturunin ya nggak mau datang lagi. Nah ini cukup berdampak sekali. Ya pemerintah harus bisa membantu mencari solusi. Mungkin solusinya mulai dari penekanan bunga untuk usaha F&B. Ya, sehingga tadi daya jualnya mungkin bisa lebih murah. Karena kenapa? Kita beli barangnya kan banyak yang impor. Dagingnya aja impor. Ya. Nah daging impor, kalau harga dolarnya tinggi, otomatis harga dagingnya tinggi. Nah kalau kita mau jual harga tinggi, ya nggak bisa. Harga yang sedang aja, yang belinya aja kurang gitu. Nah ini menurut saya penting sekali pemerintah harus andil di sini. Jangan cuma ya menaikkan suku bunga hanya untuk mendapat profit di dalam perbankan sendiri, tapi tidak memikirkan industri F&B. Karena kalau industri F&B-nya berkembang bagus, otomatis kan perbankan kan juga akan bagus. Pasti kan uangnya muternya di situ, akan ada yang nanam. Tapi kalau misalnya F&B-nya mati, otomatis tenaga kerjanya pasti ada pengurangan. Jadi beban pemerintah akan juga. Berdampak juga. Berdampak efek dominonya kan akan ada. Gitu. Nah ini yang pemerintah harus carikan solusi gitu. Jadi coba pemerintah mencarikan solusi mulai dari pangannya, ya, dari pertaniannya. Mungkin kan masih banyak sayur-mayur kan beli ya dari Indonesia pastinya. Ya. Apalagi kalau all you can eat kan paling banyak tuh kita beli pertaniannya. Karena kan orang ngambil sayuran tuh biasanya tuh banyak banget gitu. Kondimen-kondimennya juga kondimennya banyak. Tuh banyak banget gitu. Tapi sejauh ini apakah memang berbagai tantangan ini mempengaruhi daya beli masyarakat gitu ya? Misalkan ada terjadi penurunan kah atau seperti apa? Sangat penurunan sangat banget gitu ya. Dibanding dulu-dulu ya sekarang jauh banget memang. Saya nggak tahu kenapa di belakangan ini yang biasanya per hari itu kita punya sales tinggi, tapi sekarang dropnya lumayan. Itu sudah mulai terjadi awal tahun atau seperti apa? Paling baru berdampak kencengnya sih saya baru ngerasain 1,5 bulan per 2 bulan belakangan ini. 1,5 bulan. Sampai 2 bulan faktornya memang itu karena lebih drop karena lagi. Pelemahan rupiah atau memang karena daya beli masyarakat yang stagnan? Jadi gini. Penekanan rupiah ini sangat dampak juga untuk orang berhati-hati untuk spend duitnya. Jadi kayaknya orang lagi pada nunggu gitu ya. Jadi lebih banyak belanja ke non F&B yang menengah ke atas ya. Lebih banyak yang kulineran. Di kulineran juga kemarin saya ada berbicara, cek juga kan yang di kulineran di bawah. Mereka juga kurang. Dia bilang, Pak biasanya di sini kita rame tapi nggak tahu kenapa kok sekarang nggak serame. Terus juga harga barang yang mau dibeli juga sekarang kita naik gitu. Nah ini mungkin dari spend masyarakat mau beli apa-apa mereka lebih hati-hati, mikir-mikir. Mungkin lebih baik makan di rumah atau apa gitu. Kalau dari Syahbudin sendiri tadi kan dikatakan salesnya ada tren penurunan ya dalam 1,5 bulan terakhir. Itu gambarannya seperti apa sih? Kira-kira berapa persen penurunan daya beli masyarakat yang biasanya mungkin ke Syahbudin? Ya penurunannya sekitar hampir 15%-an. 15%? Iya 15%-an kita turun gitu ya. Itu menurut saya cukup lumayan, gitu ya penurunannya. Padahal kita sudah mulai mengganti strategi ya, strategi marketing kita. Strategi yang dilakukan? Strategi yang kita lakukan biasanya kembali lagi orang Indonesia itu kan
gampang kena dengan influencer. Ya. Kalau influencernya makannya enak, apa Pengen suka juga gitu, mereka gitu pengen ya. juga gitu ya. Nah kita pakai beberapa influencer untuk menarik. Itu bahkan kalau weekend itu beli satu dapat dua pasangannya, ya kan salah satu untuk menarik mereka datang gitu ya. Terus juga kita buat juga misalkan kalau ada yang mau all you can eat, terus ada yang memang mau à la carte. Oh bisa pilih Bisa, ya? jadi bisa pilih. Jadi nggak semuanya kadang-kadang orang bayar all you can eat, biasanya makan dagingnya cuma 2, 3. Nah lebih baik à la carte dia cuma dapat 2 plate gitu kan. Dan harganya lebih murah. Nah kecuali yang memang mau makan bersama-sama dengan teman-teman yang rame-rame, ya mereka kita kasih per 10 orang ada diskonnya gitu ya. Apalagi dekat free 1. perkantoran juga ya. Dekat perkantoran. Jadi strategi-strategi itu kita lakukan. Nah cuman kembali lagi, memang kalau kita kasih murah terus, nggak masuk di hitungan kita. Kenapa? Karena tadi harga impor dagingnya tinggi. Nah itu seperti apa dampaknya bagi impor daging? Apalagi daging ini kan jadi main utama dalam all you can eat. Ini seperti apa? Benar sekali. Mostly impor dari mana untuk Shabu Gini? Dari Australia. Dari Australia. Dari Australia. Jadi mau nggak mau ya kita harus pakai strategi lainnya. Jadi kalau misalkan tadi kondimen-kondimennya dibanyakin. Supaya apa? Ya biasanya orang kan kenyang duluan karena lihat banyak kondimennya kan, makan dagingnya yang nggak terlalu berlebih. Nah tapi ada juga kan gaya customer-nya memang dia udah tahu nih, gue nggak mau makan kondimen, gue mau makan daging dulu gitu kan. Nah ini kan juga mempengaruhi karena kalau dia makan lebih dari plate yang kita punya takaran kita, ya itu kita loss di orang tersebut. Tapi mungkin di orang yang ini kita untung gitu. Oke, gambarannya dengan adanya pelemahan rupiah ini berdampak pada impor daging dari Australia yang dirasakan Shabu Gini seperti apa persentasenya? Mohon maaf gimana? Kalau misalkan Shabu Gini kan mostly impor dagingnya dari Australia. Nah itu dengan pelemahan rupiah yang bahkan sekarang menembus 16.000, sudah sejauh mana sih beban yang dirasakan oleh Shabu Gini? Sangat beban sekali karena kita bukan pakai Australian dollar ya. Australian dollar juga cukup naik gitu ya. Nah ini sangat mengganggu gitu ya. Kalau daging pakai dolar, tapi kan efek dari kondimen-kondimen lain ini kan berdampak terhadap ya USD tadi kan begitu ya. Nah harga inilah yang membuat jadi kalau kita mau naikin nggak bisa, turunin juga kita tenggelam. Jadi mau nggak mau apa? Ya pemerintah semestinya bisa juga memberikan stimulus-stimulus tadi. Kan kalau orang bisnis itu ada beban bunga. Kalau beban bunganya ditekan, ya mungkin dari sininya kita masih bisa nekan lagi gitu ya. Karena kalau bunganya tinggi, terus semua impornya tinggi, harga jualnya tetap, ya nggak mungkin, gulung tikar. Nanti. Tapi ada opsi mungkin impor dari negara lain nggak selain dari Australia supaya bisa tetap mensiasati beban operasionalnya tidak membengkak? Kita pernah coba pakai dagingnya dari lokal. Tapi ternyata banyak komplain. Banyak komplain. Jadi orang bisa merasakan. Orang bisa merasakan kalau daging itu berubah, orang tahu gitu. Jadi kita daripada resiko nanti brandnya jadi nggak baik, ya harus dikembalikan. Tapi pada saat kita berubah itu, kita buat dari daging standar ya. Jadi kita jualnya ini yang standar. Nah kita pengen tahu pada standar itu kita pakai daging lokal, orang oke nggak? Karena memang standar gitu kan. Kita nggak bilang daging Wagyu atau daging Australia, daging standar. Nah pada saat kita kasih lokal punya, rasanya beda. Nah akhirnya langsung besokannya kita harus ganti lagi, standarnya Australian punya tetap. Langsung berubah lagi, oh iya harga rasanya udah kembali lagi normal. Gitu. Karena mau nggak mau beberapa customer tuh ada willingness untuk pay-nya juga ya kalau misalkan memang dagingnya sesuai dengan preferensi mereka. Karena orang yang makan di all you can eat Shabu Gini kan kebanyakan orang perkantoran, orang-orang yang educated, mereka mengerti gitu. Jadi susah kalau kita rubah-rubah apa nggak bisa gitu, sama sekali nggak bisa. Kita harus tetap dengan kualitas kita, nggak boleh kita rubah gitu.